Ya, shalom Bapak Ibu tubuh Kristus. Malam hari ini kita sama-sama ya mau belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya. Jadi sebelum kita sama-sama belajar, marilah kita berdoa agar kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju sehingga apapun nanti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita percaya ya, walaupun melalui perkataan dan lidah saya, tapi saya percaya itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada kita masing-masing dan memberi rema kepada hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami tubuh Kristus pada malam hari ini dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini bukanlah suatu kebetulan, dan ini juga bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau memberi kami kesempatan untuk terus belajar Tuhan, bagaimana seharusnya kami dapat mengikut Engkau Tuhan, bagaimana seharusnya kami melayani Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hati pikiran kami Tuhan dapat terbuka Tuhan. Kiranya urapan daripadamu turun pada masing-masing kami Tuhan, dan kami juga dapat menerima pesan-pesan yang Kau sampaikan Tuhan melalui firman-Mu yang nanti akan hamba sharing kepada tubuh Kristus tempat ini Bapa. Kiranya kami semua dapat menerima rema dan mengalami pemulihan Tuhan atas segala apapun yang Kau sampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami Tuhan. Teruslah beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk menerima pesan-pesan-Mu, teguran bahkan nasihat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu tubuh Kristus. Malam hari ini saya mau mencoba sharing mengenai dengan judul Bangkit dari Suam Rohani. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang dimaksud dengan suam rohani. Kalau orang sering mendengarnya suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu artinya gimana ya? Tidak dingin, tidak panas. Jadi ya begitulah. Sedang-sedang saja. Jadi kalau dibilang suam-suam kuku itu kondisinya ya membuat kita apa ya? Kita tidak kedinginan, tapi juga tidak panas. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal kerohanian, itu suatu kondisi yang kurang baik. Mungkin kalau kita dalam minum, makan, suam-suam kuku, ya mungkin terasa nikmat ya. Karena kalau terlalu panas juga kita tidak dapat menikmati. Tapi kalau terlalu dingin juga mungkin gigi kita sakit. Nah, oke. Untuk dapat kita mengetahui apa sih yang disebut dengan suam-suam kuku, tipikal orang yang suam-suam kuku dalam hal rohani, kita dapat belajar dari hal seperti ini yang dia bawa orang-orang yang suam-suam kuku itu orang-orang yang merasa asing dalam rumah Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Efesus 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah mengklaim kita. Sebenarnya kita lagi, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bukan lagi orang asing atau pendatang. Jadi kita menjadi bagian daripada keluarga Allah. Tapi seringnya orang tidak menyadari hal ini. Tidak menyadari hal ini dan membuat mereka memilih untuk tidak bisa menentukan sikap. Jadi menurut The Living Bible, ada yang disebut dengan strangers to God and foreigners to heaven. Artinya, ini orang yang asing bagi Tuhan dan menjadi pendatang di surga. Ini bukanlah demikian seharusnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Karena kita sebenarnya sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah.
Jadi kalau kita masih merasa seperti itu, ya mungkin kita bisa dikategorikan sebagai orang yang suam-suam dalam rohani. Nah, kalau orang yang benar-benar tidak suam rohani, yang betul-betul merasa sebagai keluarga Allah, dia akan betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan dia, dan tubuh Kristus seperti kita sekarang ini merupakan keluarganya sendiri. Jadi nggak ada rasa asing. Jadi dia mau terbuka, bisa tampil otentik, tidak menutup-nutup diri atau memakai topeng. Nah, demikianlah yang salah satu tipikal daripada orang yang suam-suam kuku. Jadi ini bisa jadi indikasi bagi kita. Mungkin kita bisa meneliti hati kita atau diri kita, apakah saya bagian daripada orang ini? Saya percaya sih semua Bapak Ibu tubuh Kristus tempat ini bukanlah orang yang seperti ini. Dan selanjutnya ada indikator yang kedua, yang dimaksud orang yang termasuk golongan suam-suam kuku adalah orang yang memiliki roh agamawi yang dapat merusak gereja. Apa maksudnya? Kita bisa baca di dalam Lukas 12 ayat 1b, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi, pada dasarnya orang Farisi itu memiliki roh agamawi. Dia sebenarnya secara perilaku melakukan secara lahiriah, dia seakan-akan ikut Tuhan. Tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya. Dia tidak memiliki rasa cinta Tuhan. Dia hanya melakukan ini untuk dapat dilihat orang. Jadi kalau istilah orang sekarang ini pencitraan. Jadi supaya orang kelihatan, wah ini orang rohani, wah dia rajin gereja, wah dia rajin pelayanan dan sebagainya. Tapi itu tidak didasarkan karena dia mengasihi Allah. Jadi dia tidak pernah melakukan itu betul-betul dengan kerelaan hati. Hanya ada merupakan kemunafikan yang dia tampilkan. Nah, itu salah indikator daripada orang-orang yang mengalami suam rohani. Itu mungkin kita bisa lihat ya, mungkin pada diri kita sendiri atau pada orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita harus bisa mendeteksi lebih awal. Karena apa? Orang-orang yang suam rohani ini sebenarnya termasuk tipikal orang yang bisa menjadi batu sandungan dan berbahaya. Oke? Selanjutnya dalam kitab Wahyu 3 ayat 15 sampai 21, Tuhan mengumpamakan, mencontohkan bahwa siapa sih yang dimaksud dengan jemaat yang suam-suam kuku atau suam-suam rohani, yaitu jemaat yang berada di Laodikia. Sehingga karena kondisi mereka yang suam-suam rohani, maka Tuhan menegur mereka. Itu bisa kita dibaca di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 21 yang tertulis, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, sampai di ayat situ kita akan melihat bahwa ada satu perkataan dari Tuhan, yaitu akan memuntahkan. Jadi kalau dikonotasikan, apabila orang muntah itu kan karena sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang bikin, kata orang, kalau kita makan terus terus kita berasa mau muntah, berasa tidak enak di perut maupun di tenggorokan. Nah, kenapa Tuhan sampai memakai istilah memuntahkan? Karena memang Tuhan tahu pada dasarnya orang yang suam-suam kuku itu sangat berbahaya, tanda kutip, bagi perkembangan kerohanian secara keseluruhan. Karena apa? Orang yang suam-suam kuku itu
pada dasarnya bukan pengikut Kristus. Mereka terlihat seperti pengikut Kristus, tapi mereka bukan pengikut Kristus. Dan kedua, orang yang suam-suam kuku atau suam-suam rohani itu tipikal orang yang sulit sekali untuk menerima penginjilan atau menerima kebenaran Tuhan. Karena mereka punya kebenaran sendiri. Jadi dia merasa bahwa dirinya sudah benar, sudah lebih tahu, sudah lebih segalanya. Jadi kalau kita mau kasih tahu, mereka akan menolak. Justru dalam hal ini, kalau kita bertemu dengan orang yang dingin atau orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan sebelumnya, tapi apabila mereka diinjili dan mereka bisa menerima kebenaran itu, mereka akan relatif lebih gampang dan lebih radikal dalam mengikuti Tuhan. Jadi memang makanya kenapa Tuhan itu memakai kata memuntahkan, karena Tuhan mengetahui betapa berbahayanya kondisi rohani apabila orang kondisinya suam-suam kuku, suam-suam rohani. Lalu di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi kondisi jemaat di Laodikia itu pada dasarnya mereka merasa dirinya sudah berkecukupan dalam segala hal. Tidak ada yang kurang. Ya, walaupun memang secara kondisi sebenarnya mereka memang adalah negara yang pada waktu itu negara yang kaya raya, berkecukupan segalanya. Tapi karena kondisi itu, mereka justru menempatkan diri mereka menjadi orang-orang yang tidak mengundang Tuhan dalam hati mereka. Karena apa? Mereka lebih mementingkan hal yang duniawi. Karena kondisi mereka sangat-sangat kaya dan berkecukupan semuanya. Tapi kalau Tuhan mengatakan di sini, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wah, justru di pandangan Tuhan, jemaat Laodikia itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Di pandangan Tuhan tuh mereka melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Wah, sangat berbeda jauh sekali dengan apa yang ada di pikiran jemaat Laodikia. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai maksud Tuhan melalui perkataan-perkataannya. Lalu Tuhan memberikan beberapa nasihat kepada jemaat Laodikia karena kondisi mereka yang betul-betul kondisi yang suam-suam kuku dan sangat berbahaya secara rohani. Tuhan berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga, 2, pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi, Tuhan menasihatkan mereka untuk membeli 3 hal ini. Kenapa Tuhan memberi kata membeli? Karena jemaat Laodikia itu kebanyakan adalah para pedagang, saudagar. Jadi Tuhan memakai istilah yang gampang mereka terima, yaitu istilah yang bersifat transaksional, membeli dan menjual. Jadi dalam hal ini Tuhan menyuruh mereka membeli. Bagi jemaat Laodikia, kata membeli itu lebih menarik karena mereka merasa berkecukupan. Mereka punya segalanya. Jadi kalau kita banyak melihat ya, kalau orang-orang yang duitnya banyak itu ya, seringnya ya, tidak semuanya, seringnya keinginan membelinya besar. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, dia langsung beli. Kenapa? Selain sebagai eksistensi dia menunjukkan bahwa dia punya uang, juga untuk memenuhi hawa nafsunya, bahwa dia adalah orang kaya, dan itu harus ditunjukkan. Karena itu
kenapa Tuhan memakai kata membeli. Dan yang disuruh untuk jemaat Laodikia beli adalah emas, pakaian putih, dan minyak. Jadi 3 hal itu yang Tuhan suruh mereka beli. Padahal ketiga hal itu secara lahiriah, secara kondisi di jemaat Laodikia, mereka sangat berkecukupan untuk hal-hal tersebut. Namun Tuhan punya maksud dalam nasihat yang diberikan kepada jemaat Laodikia. Jadi Tuhan juga berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi teguran Tuhan cukup keras ya. Cukup keras, namun kalau menurut saya ini sangat menyadarkan dan sangat membuat kita bersuka cita. Karena kalau kita masih ditegur, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Nah, kita belajar juga bagaimana kondisi Laodikia pada saat itu. Laodikia itu kota yang sangat kaya. Kota yang sangat kaya sekali. Jadi mereka mempunyai tambak emas, peternakan domba atau yang bisa membuat kain wol. Terus mereka punya instalasi kesehatan atau rumah sakit. Dan yang waktu itu terkenal mereka memproduksi minyak obat mata. Jadi kalau kita bicara tadi seperti apa yang dinasihatkan Tuhan, kelihatan kedengarannya aneh ya. Kenapa mereka disuruh membeli emas padahal mereka punya tambang emas? Kenapa mereka disuruh membeli pakaian putih padahal mereka memiliki peternakan domba yang begitu besar? Kenapa mereka disuruh membeli minyak obat mata padahal mereka memiliki instalasi rumah sakit yang sedemikian canggihnya pada waktu itu sehingga mereka untuk hal-hal yang tersebut mereka memiliki semuanya. Oke. Kondisi itu juga tidak lepas dari secara posisi daripada Laodikia sendiri. Kenapa Laodikia disebut juga jemaat yang secara tidak kebetulan ya disebut suam-suam kuku. Jadi kalau kita melihat di bagian sini bahwa Laodikia itu di sebelah utaranya terdapat sungai yang mengalir air panas atau air belerang. Sehingga daerah-daerah di utaranya Laodikia itu memiliki keuntungan karena mereka memiliki sumber air panas yang dipercaya dan telah dibuktikan juga bisa menyembuhkan banyak penyakit, di antaranya penyakit kulit. Nah, sementara di bagian bawah, di bagian selatan, terdapat sungai yang mengalir air dingin. Dan air dingin itu jernih dan bersih, sehingga dapat digunakan sebagai air minum. Nah, kedua sungai itu mengalir dan bertemu di mana? Di Laodikia. Jadi kedua aliran sungai itu bertemu di Laodikia. Sehingga pertemuan kedua sungai itu yang terjadi di Laodikia itu akan menghasilkan air apa? Air yang tidak panas, tidak dingin. Jadi itulah disebut air yang suam-suam kuku. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya hanya bisa dipakai untuk bersenang-senang saja. Untuk mandi, hanya sebatas itu. Sebab kalau mau memanfaatkan air panasnya atau belerang yang ada di dalamnya, karena sudah bercampur dengan air dingin, kadar belerangnya itu sudah tidak lagi semanjur pada saat dia berasal di sungai yang berada di utara. Sehingga kalau dipakai untuk pengobatan juga tidak ada gunanya. Lalu, kalau mau dipakai untuk minum juga tidak bisa, karena sungai itu juga bercampur dengan belerang dan itu beracun kalau kita minum. Jadi itulah kondisi Laodikia yang menurut saya secara tidak kebetulan ya membuat juga penduduk-penduduk di Laodikia mengalami hal yang sama seperti sungai yang mengalir di negeri mereka. Ya. Jadi kita belajar dari apa yang tadi
eh, teguran yang diberikan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Jadi teguran-teguran yang diberikan jemaat Laodikia itu membuat kita memiliki solusi. Bagaimana solusinya agar kita tidak suam secara rohani? Jadi apa yang dimaksud supaya kita tidak suam secara rohani? Pertama, kita harus sadar kondisi rohani kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita sadar kondisi kita sebenarnya secara rohani, kita mungkin masih melarat, masih malang, miskin, buta, dan telanjang. 3M plus BT, buta dan telanjang. Nah, kalau kita menyadari hal tersebut, kita tidak lagi menjadi pribadi yang sombong, yang merasa bahwa kita tidak butuh dinasihati, kita tidak butuh lagi ditegur, kita tidak butuh lagi mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, sebagai orang-orang yang mengalami rohani yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, butuh ditolong, butuh pertolongan, butuh pemulihan. Dan itu semua hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Untuk itulah, apabila kita sadar dengan kondisi kita, kita akan memilih untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan sebagai teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, dalam teguran-teguran yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan itu bisa berbicara dalam 3 level kepada kita, anak-anaknya. Level yang pertama melalui suara Roh Kudus di hati kita. Ya, artinya kalau orang kebanyakan di dunia ini mengatakan ini suara dari hati nurani. Namun kita ya orang yang percaya, yang tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita percaya apabila kita hendak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biasanya ada peringatan-peringatan, yaitu berupa suara-suara, yaitu yang kita percaya adalah suara Roh Kudus yang di hati kita. Pada tahap ini, orang yang peka, dia akan cepat dapat diingatkan dan sadar, dan tidak melanjutkan perbuatannya yang akan membuat hati Tuhan berduka. Namun, ada juga orang yang untuk hal ini kurang peka, sehingga Tuhan melakukan teguran level kedua. Level kedua itu yaitu nasihat teguran dari orang lain. Yaitu Tuhan bisa menciptakan situasi kondisi di mana ada orang yang Tuhan suruh untuk menegur kita, menasihati kita. Nah, biasanya ini kalau kita pada saat suara Roh Kudus di hati kita itu sering kita abaikan. Nah, Tuhan biasanya memakai pribadi-pribadi tertentu yang Tuhan pilih untuk datang kepada kita, untuk memberi nasihat dan teguran kepada kita, agar kita juga tidak melakukan dosa dan kesalahan. Namun pada level ini, ada orang yang bisa langsung sadar, ada juga orang yang justru masih belum juga sadar. Nah, untuk orang yang belum sadar juga, ada level ketiga yang Tuhan berikan. Dan ini situasi ini adalah situasi yang cukup berat, yaitu situasi yang diizinkan terjadi pada kita. Itu biasanya ada situasi dan kondisi yang mungkin sakit penyakit, permasalahan, penderitaan, atau berbagai kondisi yang akhirnya dapat membuat kita sadar. Nah, untuk hal ini saya mau berbagi kesaksian saya. Saya termasuk kategori orang yang mengalami teguran level ketiga, yaitu situasi yang diizinkan terjadi. Hal ini dimulai karena saya termasuk tipikal orang yang dahulu, orang yang benar-benar suam-suam kuku. Jadi pada waktu saya bekerja pada salah satu perusahaan konglomerasi di bidang pertelevisian, network, dan media. Nah, pada saat itu saya merasa sangat nyaman. Saya bekerja betul-betul dengan semangat, tapi sangat bertolak belakang
semangat saya saat bekerja dibandingkan semangat saya saat mencari Tuhan. Ditambah lagi, pada satu saat saya diberikan kesempatan pada Tuhan, oleh Tuhan, untuk dapat panggilan dari langsung dari kakak dari konglomerat tersebut untuk membantu di salah satu perusahaannya yang akan dia bangun. Pada saat itu saya benar-benar merasa melambung ya. Saya dipanggil secara khusus, lalu begitu saya menerima kerjaan, saya diberi fasilitas, terus pada saat saya masuk pekerjaan itu, saya begitu dihormati. Dan itu semakin meneguhkan kondisi saya sebagai orang yang suam-suam kuku. Padahal lingkungan waktu saya bekerja itu banyak sekali orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam beberapa hal saya sering ya, setiap hari Senin tuh biasanya sekretaris dari bos saya itu sering telepon saya sekitar jam 6 sore atau setengah 7, dia ngajak, "Pak, ayo kita ngumpul sebentar Pak, kita pendalaman Alkitab Pak." Saya akan punya berbagai alasan untuk menghindari. Karena di pikiran saya waktu itu, waduh, mana saya sempat nih, kerjaan lebih banyak. Saya mendingan berkoordinasi dengan manajemen, ya kan, direksi. Kadang-kala saya juga harus mengikuti meeting-meeting yang baru dimulai sekitar jam 8 malam, jam 9 malam gitu ya. Saya pikir, ngapain? Apalagi waktu itu di kantor kita setiap hari Jumat ada kebaktian yang dilakukan. Saya merasa bahwa itu udah cukup lah. Kebaktian bersama-sama dengan seluruh karyawan. Ditambah lagi hari Minggu kan saya gereja juga. Nah, kondisi itu terus berlangsung. Saya terlena karena saya merasa semua dicukupi. Saya merasa dihormati. Hingga mulai Tuhan memberikan teguran kepada saya. Perusahaan yang kami rintis bersama-sama itu ternyata tidak memperoleh hasil maksimal seperti yang kita harapkan. Sehingga satu persatu manajemen dan direksi akhirnya dikeluarin. Sampai pada satu saat tinggal sayalah satu-satunya orang yang masih tinggal di situ. Akhirnya pada waktu itu saya berpikir, dengan kesombongan saya bilang saya mau mundurlah dari perusahaan ini agar perusahaan ini tetap bertahan. Paling tidak dengan saya mundur mungkin gaji yang saya dapat bisa dibagi-bagikan kepada orang lain, kepada karyawan-karyawan lain. Dan itu saya yakini suatu kebenaran. Tapi ternyata itu merupakan kesombongan saya. Dan kenapa saya mundur? Karena waktu itu saya begitu yakin, begitu saya keluar dari perusahaan itu, saya akan segera mendapatkan pekerjaan. Karena saya memiliki CV yang cukup baik, lalu referensi yang baik. Namun apa yang terjadi? 1 tahun saya tidak mendapat pekerjaan. Saya sudah melamar ke sana kemari. Bahkan di tengah keputusasaan saya melamar untuk posisi yang 2 level di bawah saya. Itu pun tidak mendapat panggilan. Hingga satu saat di sekitar bulan Juli tahun 2016, saya mendapat serangan jantung yang begitu hebat, yang membuat saya harus dioperasi. Nah, setelah saat saya dioperasi, saya bisa merasakan Tuhan begitu baik. Bagaimana saya mengalami serangan jantung berkali-kali selama 12 tahun, namun saya masih tetap selamat dan survive. Hingga akhirnya saya dioperasi. Pada saat itu mulai timbul pertanyaan di diri saya. Tuhan, kenapa saya? Siapa saya? Kenapa Engkau begitu baik menyelamatkan saya? Lalu melalui operasi itu, Tuhan langsung kirimkan orang-orang yang mau berdoa kepada saya, yang mau datang kepada saya,
Dan saya mengalami masa-masa di mana saya hancur hati, dan saya merasa bahwa saya di titik paling rendah dalam hidup saya. Ternyata pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terserah Engkau. Mau diapakan pun saya siap. Bahkan pada saat itu yang terlintas di pikiran saya, seandainya Tuhan mengambil hidup saya sudah siap. Namun ternyata pada saat saya memutuskan dan hancur hati pada saat itu, Tuhan mulai mengubahkan hidup saya. Tuhan mulai menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya saya menjadi pengikut Kristus. Bahwa saya tidak boleh lagi suam-suam kuku. Saya harus betul-betul bersemangat. Karena saya mengingat bahwa betapa Tuhan baik dan menolong saya. Saat itu saya mengambil komitmen untuk tidak lagi suam-suam kuku. Saya betul-betul mau bersemangat mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu hidup saya dalam kondisi suam-suam kuku tidak akan membawa saya kemana-mana. Justru akan membawa saya kepada kehancuran. Itulah salah satu teguran yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur seberapa keras kepalanya saya, sehingga sampai Tuhan memberikan teguran di level yang cukup tinggi, yaitu level ketiga, situasi yang diizinkan Tuhan. Lalu kita bicara lagi kembali, Tuhan mau jemaat Laodikia untuk bayar harga dengan suruh membeli. Nah itu tadi, kenapa Tuhan suruh beli? Supaya mereka mau bayar harga. Tuhan suruh mereka membeli emas. Kenapa disuruh membeli emas? Karena emas itu adalah salah satu logam yang bisa dimurnikan hanya melalui proses yang menyakitkan, yaitu melalui dibakar dengan api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus melewati tantangan hidup dan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang berada di tengah-tengah, tapi kita betul-betul menjadi orang yang bersemangat. Seperti yang saya alami. Saya dihajar. Saya diizinkan mengalami sakit, kehilangan pekerjaan, dan merasa di titik nol, dan saya dihancurkan. Ternyata memang melalui proses itulah saya bisa move on untuk tidak lagi berada dalam zona nyaman, tidak lagi berada dalam zona suam-suam kuku. Dan itu menjadi lawan daripada kata miskin. Miskin yang dimaksud Tuhan bukan miskin secara arti sebenarnya. Bukan berarti kita tidak punya harta, kita dianggap miskin. Seringkali orang yang punya harta banyak justru dia masuk kategori miskin. Kenapa? Karena semakin dia punya harta, seringkali mereka bergantung pada hartanya. Dia tidak lagi bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan kekayaan, powernya, kekuasaan dan jabatannya. Lalu mereka tenggelam hidup dalam gaya hidup hedonisme. Artinya, mereka hanya memenuhi keinginan nafsunya untuk memiliki segalanya. Bahkan kadang-kadang dibeli segala sesuatu yang tidak penting hanya menunjukkan bahwa nih saya punya uang. Itu poin yang kedua yang Tuhan ajarkan untuk membeli emas. Poin yang ketiga adalah poin kedua adalah disuruh membeli pakaian putih. Seperti yang tadi disebutkan bahwa Laodikia memiliki peternakan yang besar dan memproduksi wol. Tuhan mengatakan pakaian putih dalam hati yang kudus dan murni. Jadi jemaat Laodikia itu dinasihati untuk memiliki hati yang kudus dan murni. Karena selama ini mereka dianggap telanjang, yaitu kotor dan najis. Karena memang perilaku mereka sama sekali tidak mengundang Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kita tahu bahwa apabila kita hidup dengan tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita banyak melakukan hal-hal yang kotor dan yang najis.
Dan hal yang ketiga yang Tuhan suruh beli adalah minyak obat mata. Apa yang dimaksud dengan minyak obat mata? Yaitu visi Tuhan. Jemaat Laodikia dinasihati agar mengerti dan memiliki visi Tuhan. Karena seringkali kita apabila mempunyai iman namun kita tidak melihat visi Tuhan, kita seringkali menjadi bingung, menjadi buta rohani. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Kita hanya melihat dari apa yang kita lihat. Sementara dari versi kita itu biasanya sangat terbatas. Kita seringkali melihat apa yang hanya terlihat oleh mata jasmani kita. Kita tidak bisa melihat apa yang terkandung di balik dari semuanya itu. Rencana Tuhan seperti apa. Dan itu sering membawa kita kepada penghakiman dan pikiran-pikiran negatif. Kita sering melihat orang bahwa, wah ini orang jahat nih, tidak bisa kita injili. Dia pasti tidak mau mendengar Tuhan. Belum tentu. Justru pada saat dia ternyata selama ini belum pernah bertemu orang yang memberitakan kabar baik. Pada saat kita bisa melihat visi Tuhan, justru kita akan tertantang, justru kita akan diajak untuk bisa menginjili orang-orang tersebut. Nah, itu yang diharapkan daripada jemaat Laodikia. Begitu pula dengan kita di sini. Jadi, 3 hal tersebut yang Tuhan sebutkan merupakan pelajaran yang memang kita perlu ambil ya. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, itu bukan hanya sebagai label, sebagai jabatan atau apapun itu. Namun kita betul-betul mengundang Tuhan di dalam hati kita. Kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada hal yang tadi seperti saya bilang, saya begitu membaca ayat ini, saya betul-betul bersuka cita. Karena kejadian dulu yang pernah saya alami, ternyata itu menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, saya memang orang yang pernah ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita. Itu merupakan jawaban selama ini. Yang waktu saat itu saya diselamatkan, saya bertanya, kenapa saya? Kenapa orang yang seperti saya yang jauh dari baik, tidak mengasihi Tuhan, namun Tuhan beri kesempatan. Ternyata Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Dan ia menegur saya, walaupun tegurannya cukup keras, tapi bagi saya, itu membuat saya sadar. Dan mungkin memang Tuhan melihat bahwa saya harus ditegur sekeras itu agar saya mau berubah. Karena teguran-teguran yang halus sebelumnya tidak membuat saya berubah, tapi membuat saya malah keasikan dengan diri saya dan tetap memilih menjadi orang yang suam-suam kuku. Namun puji Tuhan, melalui teguran keras yang saya terima, saya berkomitmen untuk tetap mengikuti Tuhan, memiliki hati dan bertobat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya hidup tidak boleh nanggung-nanggung. Saya harus maksimal dalam segala hal, terutama dalam hal kerohanian. Karena itu marilah Bapak Ibu, tubuh Kristus, kita sama-sama malam ini untuk tidak lagi menjadi orang-orang yang suam-suam rohani atau suam-suam kuku. Tapi kita mau betul-betul bersemangat melayani Tuhan. Karena kita tahu Tuhan begitu baik kepada kita. Dan kita mau maksimal, bukan saja dalam kehidupan di dunia, tapi mau juga maksimal dalam kehidupan rohani kita, agar Tuhan bisa juga memakai kita secara maksimal untuk bisa melayani jiwa-jiwa dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan berkati, selamat malam. Ya. Yes, wah, luar biasa ya. Thank you nih, Bro Adil. Ya. Sharingnya malam hari ini, pengajarannya malam hari ini sudah pasti kita juga merasakan ya bagaimana pribadi kita, apakah selama ini kita suam-suam kuku ya. Nah, jadi buat teman-teman tubuh Kristus yang memang rindu ya, untuk supaya nggak lagi berada dalam
situasi yang suam-suam hukum rohani. Jadi apabila ada yang mau bertanya, ya boleh menuliskan pertanyaan di room chat atau bertanya langsung dengan buka mic dan video ya. Kami persilakan, apakah ada teman-teman? Ya, saya mau meneguhkan aja ya apa yang Pak Adil pernah alami. Saya Ya, juga silakan. pernah alami. Rasanya saya dulu orang yang sulit belajar, makanya dihajar. Kedengarannya hampir sama ya, di belajar sama dihajar, diajar sama dihajar. Bedanya cuma ada hak di tengahnya. Nah, saya melihat kalau Tuhan itu sebenarnya ingin gitu kita tuh berbalik kepada Dia gitu. Tapi memang kairosnya Tuhan sih yang membuat saya menyadari gitu kalau selama kita masih sombong, kita masih punya pride gitu, kayak wah merasa bisa, merasa mampu, itu bisa semakin jauh dari Tuhan. Bahkan kalau kita merasa kita hebat, kita bisa cari duit banyak, tapi ternyata Tuhan bisa hancurkan sampai titik nol. Itu saya pernah alamin sih Pak Adil. Nah, dan saya percaya kalau seberat apapun kondisi kita, ketika kita mengalami teguran, Tuhan mampu balikin. Tuhan mampu kembalikan apa yang pernah ada pada kita, yaitu segala sesuatunya yang pernah yang membuat kita ingat gitu, wah ternyata semua itu dari Tuhan gitu. Yeah. Itu yang saya sadar gitu. Kalau hari-hari ini ya nggak perlu lagi untuk cari yang memuaskan hawa nafsu atau keinginan dunia gitu. Yeah. Yang kita cari adalah perkenanan Allah. Seperti itu sih. Nah. Yes, thank you, Bro M ya. Saya saksi hidupnya, Pak. Saya saksi hidupnya apa yang dialami suami saya. Saya pernah ngalamin sakit sampai 10 tahun nggak bisa duduk dengan benar. Wow. Ya, betul. Sampai harus keluar darah. Ya beda sama wanita yang pendarahan 12 tahun, saya cuma 10 tahun. Yes. Tapi saya bersyukur hari ini saya udah disembuhkan, udah ngalamin banyak dipulihkan, Tuhan terus juga bersedia buat kami. Ya, jadi udah nggak mau suam-suam lagi ya? Ya, nggak mau. Amin. Ya. Semangat, Ibu Kristus, Bapak Ibu. Ya. Haleluya ya. Jadi Tuhan kan bicara kepada kita lewat 3 level tadi ya. Kalau levelnya suara hati Roh Kudus kita nggak mau dengar, Tuhan pakai nasihat orang lain, teguran dari istri ya, dari teman-teman. Kalau masih bandel juga, dikasihlah situasi yang terjadi dan memang tidak enak. Tetapi kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua ya, teman-teman tubuh Kristus. Artinya ya tetap semangat, Sister Maria ya. Oke Pak Adil, ada pertanyaan mau tanya dari Ibu Emilia ya. Mau tanya, kalau kita sudah rajin ikut Koram Deo, kompak, omsel, tetapi masih sebatas mendisiplinkan diri atau disiplin rohani, belum sepenuhnya melibatkan hati, apakah ini termasuk suam-suam kuku? Ya. Ya, kalau saya bisa menjawab ya, selama kita melakukan segala sesuatu itu tidak mengundang Tuhan di dalam hati kita, yaitu ada Yesus dalam hati kita dan fokusnya untuk Tuhan, itu masih kategori suam-suam kuku. Karena orang-orang suam-suam kuku itu bisa melakukan segala bentuk kegiatan agamawi, bisa melakukan pelayanan, ya, rajin beribadah, mungkin mesbah keluarga dia buat. Tapi pertanyaannya, apakah dia melakukan itu karena memang dia mengasihi Tuhan, mengasihi Allah? Apakah karena Tuhan ada di hatinya? Seringkali itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau ambil contoh, kurang apa orang Farisi? Mereka hafal semua Taurat. Taurat sebanyak 365 mereka hafal mati bahkan. Mereka lakukan semuanya.
Mereka tidak pernah ketinggalan yang namanya ibadah. Tapi yang terjadi adalah mereka itu melakukannya karena roh agamawi, bukan karena mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah kemunafikan yang mereka buat. Dan itu sia-sia. Jadi ya kalau menurut saya, orang yang suam-suam kuku itu yang rugi diri sendiri. Kenapa? Dia udah capek-capek, sudah melakukan banyak hal dan kegiatan, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena motivasinya salah dan tidak benar. Jadi dia masih pada dasarnya dalam hatinya dia lebih mencintai hal yang berbau duniawi sebenarnya. Walaupun dia melakukan hal yang bersifat rohani, tapi hatinya lebih condong kepada hal yang duniawi. Ya kira-kira begitu dari Bu, siapa tadi Bu? Imelda ya? Ibu Emilia. Emilia, ya Ibu Emilia. Ya mungkin kalau Ibu Emilia ada yang kurang jelas boleh buka mic atau ini. Ya, bagaimana Ibu Emilia? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Pak Adil, thank you ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, thank you. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Sem ya, Pak Adil. Ya, silakan. Pak Adil, saya mau tanya apakah kalau kita dulu belum tahu tentang Kristus, apakah kalau kita berbuat duniawi, apakah saya salah? Ya, kalau pendapat saya ya, namanya dosa ya tetap dosa ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang berbau dosa, ya walaupun kita belum, ibaratnya seperti ini. Apakah saya belum mengenal Kristus lalu misalnya, padahal dalam perintah Tuhan tuh ada jangan membunuh. Saya membunuh. Tetap saya salah. Tetap saya berdosa. Dan baik secara hukum dunia maupun hukum surgawi ya, kerajaan surgawi ya. Jadi di dunia pasti saya mendapat hukuman dong karena itu tindakan kriminal. Nah, tapi itu akan bisa berubah pada saat kita mengenal Kristus, bukan saja mengenal tapi betul-betul bertobat. Jadi mengenal saja tidak cukup. Tapi kalau kita mengenal dan betul-betul bertobat sungguh-sungguh dan betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah, itu yang paling penting. Nah, kalau kita biasanya kalau sudah melakukan itu, untuk niat untuk melakukan hal yang duniawi akan semakin kecil. Karena apa? Karena kita sudah tahu prioritas dan fokus kita dalam hidup kita ini bukan lagi hal yang duniawi, tapi hal yang rohani, yang surgawi. Karena kita tahu hal yang duniawi itu sebenarnya Tuhan akan cukupkan. Kita nggak perlu khawatir. Namun kalau orang yang tidak mengenal kebenaran akan sibuk mencari hal yang duniawi. Kenapa? Karena dia khawatir, dia takut. Kalau saya nggak mati-matian kerja, kalau nggak saya mati-matian berdagang, sampai lupa waktu segala macam dia lakukan, saya nggak akan dicukupi keuangannya. Saya akan hidup susah. Saya akan tidak dapat bisa makan, dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan hidup orang yang menurut saya belum mengenal sesungguhnya kebenaran dari firman. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa untuk mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan, bukan cuma dicukupkan loh, ditambahkan. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Cuma kita seringkali kalau mengandalkan pikiran logika manusia, itu kelihatannya nggak masuk akal. Kenapa ya? Karena kita merasa bahwa nggak kerja nggak makan, tidak usaha tidak bisa dapat duit. Itu pikiran yang sangat duniawi. Tapi ya kita percayalah, apa yang dilakukan di zaman yang dulu itu memang dosa. Tapi Tuhan pun bisa memberikan pengampunan atas dosa kita, sebagaimana Tuhan menebus kita di salib, yaitu apabila saat kita bertobat. Kuncinya di situ, Pak, bertobat. Kalau yang kesalahan yang lalu memang sudah terjadi, namun pertobatan kita akan membawa kita kepada keselamatan. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Oke. Apakah cukup menjawab? Dilanjut lagi sama Pak Sem.
Ya. Samsung 01 ya. Oh, Samsung. Tapi saya sampai sekarang saya masih bingung ya. Kenapa dulu saya belum kenal Kristus, tapi sukses? Akan tetapi, saya tidak lagi setelah mengenal Kristus. Kata-katanya kalau jadi bingung saya. Oh iya, saya bisa mengerti. Berarti dulu sebelum kenal Kristus, semuanya ini ya Pak ya, semuanya dicukupkan, sukses malah. Karena, ya, Setelah kenal Kristus kok malah nggak jadi sukses gitu ya? Sekarang kita harus belajar bahwa kesuksesan itu bisa kita dapat dengan upaya sendiri, dan jangan salah. Ini mungkin sedikit ekstrim ya. Iblis pun bisa memberikan kesuksesan dan kekayaan. Jadi bukan cuma Tuhan. Yang jadi masalah adalah kesuksesan yang bukan berasal dari Tuhan itu tidak kekal, dan seringkali ada imbalannya. Imbalannya apa? Sakit penyakit mungkin. Atau kalau orang yang sampai bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk cari kaya, wah itu bisa tumbalnya macam-macam, nyawa dan sebagainya. Tapi pada saat kita ikut Kristus, mungkin kita tidak sekaya dahulu. Mungkin uang kita nggak sebanyak yang dulu-dulu. Tapi coba Bapak uji dan teliti. Bagaimana kondisi hati Bapak? Bagaimana kondisi keluarga Bapak? Apakah keluarga Bapak dipelihara oleh Tuhan? Apakah hati Bapak merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan? Karena itu melebihi apapun, Pak. Apakah Bapak juga diberi kesehatan? Ya, kalaupun memang ada yang mengatakan, enggak, saya ikut Tuhan, saya sakit. Tuhan bisa izinkan kita menderita sakit. Tapi percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi tinggal kita melihat, Pak. Jadi bagaimana kesuksesan yang dahulu yang bersifat mungkin materi. Mohon maaf, saya belum nggak tahu nih kesuksesannya seperti apa. Tapi saya mengasumsikan itu bersifat materi dan sebagainya. Tuhan gantikan dengan kesuksesan yang bersifat rohani, di mana Bapak diluputkan dari hal-hal yang berbahaya, memperoleh kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan ya pokoknya sesuatu yang Tuhan siapkan, dan itu tidak terbeli dengan uang, Pak. Tidak bisa dibayar dengan uang. Ya kira-kira begitu ya Pak. Mungkin ada yang masih belum jelas lagi, silakan Pak. dari Samsung 01 Pak Adil. Wah, Pak Samsung. Pak Hendra ya. Pak Hendra ini ya? Iya. Oh, iya. Oke, dari Bapak Yunus ya, ada pertanyaan. Oh, sorry, ini dia pertanyaan atau pernyataannya. Taat dan setia dalam melewati setiap proses Tuhan percaya semua akan indah pada waktunya. Haleluya Pak Yunus. Luar biasa. Amin ya. Amin, amin. Yes, bahwa ketaatan, kesetiaan dalam setiap proses ya akan membawa pemulihan dalam hidup kita ya. Amin. Oke, buat teman-teman Tubuh Kristus lagi, apakah ada pertanyaan buat pada malam hari ini? Ada pertanyaan, ada peneguhan, bahkan kesaksian? Ya. Ya mungkin ada yang mau bersaksi, mungkin punya kesaksian yang seperti saya ya, kira-kira ya, mungkin untuk meneguhkan yang lain bahwa tadi dari saudara saya Agus Mulyadi, Pak Agus Mulyadi sudah memberikan kesaksian bagaimana dulu suam-suam kuku, sekarang beliau menjadi on fire terus, semangat terus. Yes, amin. Ya, saya mungkin mau berbagi sedikit Pak Adil. Ya, silakan Pak. Saya juga kalau melihat sharing pada malam hari ini ya, saya kembali diingatkan ya untuk masa lalu saya ketika saya memang merasa asing dalam rumah Tuhan. Ya, artinya saya waktu itu gereja ya, saya tidak punya teman-teman komunitas. Saya hanya sudah datang ke gereja, tetapi saya dengar khotbah
tapi saya tidak menerima apapun. Saya merasa bahwa saya keluarga di dalam gereja tersebut. Ya. Akhirnya ya setiap khotbah saya tidur, ya amin, melek. Ya, saya nggak melakukan sesuatu apapun. Ditambah lagi dengan roh agamawi saya yang menyatakan bahwa saya sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen yang ke gereja, tetapi saya juga melakukan hal yang nggak berkenan buat Tuhan waktu itu. Ya. Sabtunya saya ke diskotik, Sabtunya saya berbuat zina, Minggunya saya ke gereja, kayak orang suci, kayak orang kudus, alias munafik ya Pak. Nah itu terjadi buat hidup saya. Nah itu yang menyebabkan saya suam-suam kuku. Saya nggak ngalamin ya yang namanya berjalan bersama Tuhan. Saya nggak ngalamin namanya pertumbuhan kerohanian. Yang ada saya mati, ya kerohanian saya tidur. Nah tapi bersyukur ya Pak Adil, karena lewat pertobatan yang tadi Bro Adil ngomong, ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan izinkan terjadi setiap proses dalam hidup saya, seperti kata Bro AM ya, mungkin beda-beda. Kalau saya juga dihajar di ekonomi, ya lewat penderitaan demi penderitaan, ya disitulah saya terbentuk. Ya akhirnya saya boleh memiliki sebuah komunitas. Ya. Nah disitulah saya bertumbuh. Saya merasa tidak asing lagi. Ya. Dulu saya nggak kenal sama yang namanya penatua Pak di gereja saya. Saya nggak kenal sama teman-teman rohani saya yang aktif. Saya kenalnya sama orang-orang dunia. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam komunitas yang benar, disitulah saya merasa saya bertumbuh, Bro Adil. Ya. Yes. Bertumbuh membuat suam-suam kuku saya lama-lama terkikis. Ya. Kikis sedikit demi sedikit, sehingga saya semakin hari semakin merasakan bahwa ya Tuhan, kasih Tuhan buat hidup saya sungguh nyata. Ya. Walaupun banyak penderitaan ataupun halangan yang harus saya lalui, ya seperti tadi Bro Adil katakan ya, bahwa semua ujung-ujungnya adalah datangkan kebaikan buat saya, buat kita semua. Itu dari saya, Bro Adil, thank you. Wow, sharingnya. luar biasa, Bro Agustinus ya. Jadi saya confirm ya dengan yang dikatakan tadi bahwa memang yaitu kalau orang, ya saya juga mengalami itu suam-suam kuku itu. Ya saya datang ke gereja ya cuma sekedar wah hari Minggu harus gereja, ya sudah selesai. Pulang dari situ yang dipikirkan mau makan kemana, mau kemana setelah ini dan sebagainya. Tapi ya memang pertobatan itu memang harus terjadi ya dari kita semua. Jadi suam-suam kuku itu bisa kita bisa keluar dari zona suam-suam kuku itu pertama itu kalau dari hati kita sendiri ada kemauan dan niat untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua, komunitas sangat penting. Apabila kita berada di dalam komunitas orang benar, kita selalu merasa dipagari dan didukung. Saya merasakan sekali. Apabila dulu saya tidak kenal komunitas, mungkin saya masih tetap suam-suam kuku. Bahkan mungkin bisa lebih parah lagi. Saya bisa menjadi orang yang dingin, alias tidak mau mengenal Tuhan. Tapi ya seperti saya imani bahwa Tuhan itu mengasihi saya, benar-benar mengasihi saya. Walaupun dengan hajaran yang sedemikian keras, tapi itu membawa saya kepada fase di mana saya tidak lagi berada di suam-suam kuku. Tapi saya betul-betul mau mengasihi Tuhan. Karena hidup saya yang, kalau saya mengatakan bahwa kesempatan kedua bagi hidup saya ini Tuhan berikan bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan Allah dalam hidup saya. Dan saya menyadari bahwa saya memang harus mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan yang sudah memberi saya kesempatan hidup kedua. Kira-kira begitu, brother, yang bisa saya tambahkan. Thank you, Bro Adil. Yes. Ya, mengingat waktu ya, saya kasih kesempatan lagi buat teman-teman kalau memang ada kesaksian atau peneguhan ataupun pertanyaan. Apakah ada? Silakan Pak Freddy. Masih pertama Pak Freddy, suaranya nggak kedengaran Pak Freddy. Kecil Pak Freddy suaranya. Agak kecil Pak.
Suaranya nggak kedengeran Pak Freddy. Belum terdengar Pak Freddy. Kenapa ya? Pak Adil dengar nggak? Enggak kedengaran saya. Pak Freddy, lambang speaker yang di atas pojok kiri atas di klik 2 kali. Lambang speaker yang kiri atas. Tes. Nah, oke. Ya, masuk. Udah? Sudah, Pak? Ya, jelas. Mas. Kok saya jadi kecil? Dengar suara kita. Balik ya. Di sini jelas Pak Freddy, silakan. Oke. Nama Hilang lagi, Pak, suaranya. tes. Tes. Ya. Suaranya nggak ada. Tes 1 2. Ya, ini ada jelas. Iya, sekali lagi saya bersyukur malam hari dapat pencerahan yang luar biasa dari Pak Adil. Terima kasih telah mengingatkan saya, meneguhkan saya, karena memang benar menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang sejati, yang murni di hadapan Tuhan, tidak suam-suam kuku, karena kalau suam-suam kuku, maka kita tidak akan mengalami kebaikan, kasih, dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena suam-suam kuku itu seperti yang sudah didefinisikan, salah satu suam-suam kuku itu adalah orang yang kekristenannya berpusat kepada diri sendiri. Itu salah satu. Kalau kekristenan berpusat kepada Yesus, maka kekristenan itu adalah kekristenan yang sejati, yang murni, bahwa hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup, dan dialah yang pengendali dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berpusat kepada diri kita sendiri, datang beribadah tetapi hanya untuk menyenangkan orang, hanya untuk mendapat pujian dan sebagainya, itu adalah orang yang suam-suam kuku. Sekali lagi terima kasih, luar biasa Pak Adil, maju terus, semangat. Yes, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Freddy, thank you. Ya, mengingat waktu, kita akhiri aja Mesbah Koram Dio pada malam hari ini. Saya minta Bro Agus Mulyadi boleh mendoakan Bro Adil. Ya, Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Buat kemurahan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Kalau kami boleh belajar daripada-Mu, Tuhan. Untuk kami benar-benar sungguh-sungguh memiliki hati yang melekat kepadamu. Dan kami tidak lagi menjadi orang yang suam-suam. Yang tidak lagi menjadi orang yang munafik. Tapi kami boleh menjadi orang yang otentik. Yang hidup dengan bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak bersikap seperti jemaat di Laodikia Tuhan. Dan kami percaya Pak Adil yang telah menyampaikannya juga boleh diberkati di dalam kesehatannya, di dalam kehidupannya. Engkau yang memenuhi, memelihara, Engkau yang mencukupkan segala keperluannya. Buat setiap kami Tuhan boleh mengalami janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami ketika kami benar-benar menjadi orang yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap tubuh Kristus yang ada. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin.